Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan secara istiqomah menjalankan amal soleh. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran. Jemaah Jumat rahimakumullah, di era disrupsi informasi yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0 menuju society 5.0, kita diminta untuk memanfaatkan teknologi sebagai bentuk manajemen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa mengontrol ini, jemaah sekalian. Oleh karena itu, khatib berwasiat kepada jemaah sekalian untuk senantiasa terus mempergunakan sarana-sarana yang baik kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalau ada kalender ataupun reminder ataupun alarm yang bisa kita pakai untuk meningkatkan amal soleh kita, maka kita pakai. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, di antara kemudahan tadi, kita tentu saja menginginkan kemudahan-kemudahan yang lain. Kemudahan dalam kehidupan berumah tangga kita. Bukankah kita juga menginginkan kehidupan kita dipermudah dalam urusan finansial, akademik, maupun juga seluruh aktivitas keseharian kita? Kita tentu juga jamaah sekalian menginginkan kehidupan kita dipermudah, mati pun kita nanti dipermudah, dikubur pun kita dipermudah, hingga nanti dibangunkan, dibangkitkan, kita pun akan mendapatkan kemudahan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam diksi Al-Quran, kemudahan itu diistilahkan sebagai syafaat. Syafaat yang kita bisa lihat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahu syafa'atu jami'an. Kul, katakanlah, lillahi milik Allah syafa'atu jami'an, seluruh kemudahan dan syafaat. Maka wahai kaum muslim, jika kita menginginkan syafaat, maka datanglah kepada Allah, datanglah kepadaku, kata Allah. Karena semua kemudahan itu niscaya milik Allah. Oleh karena itu kita harus datang dengan menunduk-nunduk, dengan penuh kerendahan hati untuk berharap kemudahan itu datang kepada kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam berapa fase kemudahan kita inginkan dalam kehidupan kita? Quran surat 19, Quran surat Maryam ayat yang ke-15 menjelaskan, salamun yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam, kemudahan, keselamatan wahai Yahya, yauma wulida, hari di mana kamu dilahirkan, wa yauma yamutu, hari di mana kamu dimatikan, wa yauma yub'atsu, dan hari kamu dibangkitkan hayya, dengan penuh rasa kegembiraan. Oleh karena itu kita menginginkan kemudahan itu dalam 3 fase kehidupan. Aktivitas kita dari mulai dilahirkan sampai nanti ketika kita dimatikan, kita diberikan kemudahan. Dan juga ketika dibangkitkan, kita dibangkitkan dalam keadaan gembira, hayya. Oleh karena itu jemaah sekalian, lantas bagaimana jalan menuju salam, jalan menuju syafaat, jalan menuju kemudahan itu tadi? Hadis Sahih Al-Bukhari dapat kita lihat dalam babul ilmi, bab yang ketiga, babul hifdzi 'alal hadis, di hadis nomor 99, an Abi Sa'id Al-Makbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas, siapakah manusia yang paling bahagia bi syafa'atika, dengan syafaat? Dari hadis ini jamaah sekalian, kita bisa menukil sedikit informasi bahwa kebahagiaan itu
belum tentu datang dari banyaknya atau bertambahnya harta yang kita miliki. Belum tentu kebahagiaan itu datang dari tingginya jabatan yang kita miliki. Bukankah Qarun dengan harta yang sebanyak itu belum mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan? Bukankah Namrud dan Firaun dan para penerusnya belum mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan? Jemaah Jumat rahimakumullah, lantas esensi bahagia yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya? Maka esensinya adalah mendapatkan syafaat yang datang kepada kita. Qala ya Abu Hurairah, laqad dhanantu, jawab Rasulullah, sungguh aku telah mengira annahu la yas'alni an hadzal hadithi ahadu awwalu minka. Tidak akan ada yang bertanya tentang hadis ini seorang pun kecuali lebih dulu dibanding kamu. Pasti kamu akan yang lebih dahulu bertanya tentang hadis ini. Sudah dikira oleh Rasulullah. Lima ra'aitu min hathika 'alal hadis. Di mana saya telah melihat kamu bersungguh-sungguh dalam mencari hadis, mendekatkan diri kepada ajaran Allah SWT. Abu Hurairah sahabat yang walaupun baru masuk ke tahun 7 Hijrah, tapi dia tidak kemudian lantas berpasrah diri, dia berusaha mengejar ketertinggalan masuk Islam ini dalam mencari hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan, yang sampai sekarang kita bisa ambil manfaat. Maka Rasulullah menjawab secara singkat, as'adun nas yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw min nafsi. Ini jemaah sekalian, as'adun nas, manusia yang paling bahagia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala, barang siapa yang berkata asyhadu an la ilaha illallah khalisan min qalbi aw min nafsi, datang dari kejernihan hatinya atau kebeningan jiwanya. Jadi tidak hanya selesai di ucapan lisan saja. Betul, memang lisan asyhadu an la ilaha illallah adalah pintu gerbang menuju masuknya Islam, tapi itu baru menjadi muslim. Jamaah sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus pahami betul bahwa untuk menjadi mukmin harus lebih dari sekedar kita bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah secara lisan, tapi harus itu datang dari kebeningan jiwa dan kejernihan hati. Perhatikan jamaah sekalian, apa ciri-cirinya orang yang sudah sampai syahadat itu dalam hatinya. Allah berfirman dalam Quran surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-14, wa qalatil a'rabu amanna, maka datanglah seorang badui kepada Rasulullah SAW, amanna, menyatakan kami telah beriman. Perkara iman jemaah sekalian, Rasulullah hati-hati betul, karena tuduhan orang yang tidak beriman dalam artian kafir itu akan mencari pemiliknya. Jika tidak ketemu pemiliknya maka kembali kepada penuduh. Oleh karena itu Rasulullah menunggu. Maka turunlah ayat ini, Quran surat Al-Hujurat 14 ini. Qala lam tu'minu, kata Allah. Qala, katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kalian telah berislam. Kami telah berislam. Walamma yadkhulu iman fi qulubikum, karena belum sampai iman itu ke dalam hati mereka, hati kalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita menginginkan kejelasan bahwa iman itu telah masuk ke dalam diri kita. Maka mukmin dalam ayat ini sudah pasti mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang muslim yang baru sampai di lisannya saja tadi belum tentu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kalau belum masuk iman itu ke dalam hatinya. Lantas bagaimana orang mukmin itu yang syahadatnya tadi sampai ke dalam hatinya? Dalam formulasi Al-Qur'an kita bisa lihat iman selalu disandingkan dengan amal soleh. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an kata aman, kemudian segala perubahan katanya yu'minu, dan isimnya mu'minun, mu'minin, pasti akan bersanding dengan amal soleh. Kita bisa lihat dalam surat wal asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini merupakan istilah isyarat yang dalam Al-Quran bisa kita temukan pelajaran jelasnya bahwa amal soleh adalah tanda bahwa keimanan telah hadir di dalam hati seorang muslim. Oleh karena itu jamaah sekalian, petunjuk ini, keimanan seorang mukmin dalam hatinya ini akan diuji. Bukankah semuanya akan diuji? Orang yang mengaku beriman akan diuji dengan kurangan harta, dengan kelaparan dan seterusnya. Maka kita juga akan diuji dengan amalan itu. Diuji benar tidak? Iman itu telah hadir dalam hati kita. Sudah sampai belum iman itu dalam hati kita? Maka tandanya surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya. Dan ini akan dicek setiap hari jemaah sekalian. Keimanan kita di setiap pergantian waktu 5 kali dalam sehari. Ketika ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka adakah getaran dalam hati kita? Jangan-jangan kita sudah bersyahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah, ada nama Allah di situ, tapi tidak bergetar hati kita, tidak beranjak kita dari urusan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan ini jemaah sekalian dengan sholat ini seharusnya kita laksanakan dengan penuh kegembiraan. Kalau kita memaknai sebuah kewajiban itu hanya sekedar memenuhi kewajiban, melihat hukumnya, insya Allah akan berat. Tapi kita maknai bahwa ketika ada azan asyhadu an la hayya 'alas shalah, maka hati kita akan bertanya, kenapa saya harus sholat? Maka jawabannya justru azan menyampaikan, bukan karena sholat adalah wajib, lakukan saja karena ini wajib. Tapi jawaban dari azan adalah hayya 'alal falah, karena kita mau menuju kemenangan. Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kebahagiaan. Nah ini jemaah sekalian, kita maknai bahwa mungkin dengan sholat ini kemudahan-kemudahan akan datang kepada kita. Beasiswa akan datang kepada kita, kemudahan lain, skripsi akan cepat selesai, tesis akan cepat selesai dengan wasilah sholat dan juga ibadah kita. Dengan sujud kita ini mungkin Allah akan angkat semua masalah finansial dan juga keluarga kita. Maka marilah kita berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, bahwa kita memang menginginkan kemudahan itu lewat wasilah ketakwaan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah dalam hadis juga Rasulullah pernah menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa inna yaumal qiyamati fa in jaa yaumal qiyamati safihan li ashabi. Maka bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para sahabatnya. Maka jadikanlah bagian dari amal soleh itu sebagai syafaat, ya, syafihan li ashabi tadi. Mungkin di titik ini jamaah sekalian, kemaksiatan yang justru kita lakukan itulah yang membuat kita semakin sulit mendapatkan kemudahan. Kita tentu menginginkan kemudahan, tapi kenapa justru kita lebih banyak melakukan kemaksiatan? Ini jemaah sekalian, kita segera semoga Jumat ini kita jadikan sebagai Jumat terbaik dari Jumat-Jumat yang pernah kita jalani dan lakukan. Karena dari catatan khatib pribadi, seorang balik yang berumur 20 tahun setidaknya telah menghadiri 620 kali Jumat. Seorang yang berumur 30 tahun paling tidak menghadiri 1120 kali Jumat. Dan orang yang berumur 40 tahun paling tidak telah menghadiri 1600 kali Jumat dalam hidupnya. Maka dari ratusan ribuan kali Jumat itu, adakah Jumat itu membuat kita dibebaskan dari seluruh belenggu maksiat dan juga mendapatkan kemudahan-kemudahan? Kita dijadikan orang yang lebih baik, dihapuskan dosa-dosa. Bukankah Jumat itu sebagai penghapus dosa? Wal Jum'atu ilal Jum'ati mukaffaratun lima bainahum, di dalam Fathul Kabair. Jumat ke Jumat adalah penghapus dosa ketika tidak diikuti dengan dosa-dosa yang besar.
Jamaah sekalian, semoga di Jumat ini kita dibukakan pintu kemudahan dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran untuk terus meningkatkan amal soleh kita dan senantiasa menjauhkan diri dari maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innallaha yastajib lakum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghi ilaihil wasilah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah juga pernah berpesan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dari beberapa perjanjian ataupun informasi dalam Al-Quran tadi, kita bisa dapatkan informasi manakah yang kemudian menjadi janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bisa tengok dalam Quran surat 65 di akhir ayat yang kedua dan di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicarikan jalan keluar dari seluruh urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Di ayat yang lain jemaah sekalian, Quran surat ke-5 ayat 35 yang kami telah sebutkan tadi. Wa bataghi ilaihil wasilah. Jadikanlah ketakwaan kamu tadi sebagai wasilah untuk mengabulkan doa-doa. Kemudian di ayat yang lain, Quran surat Al-Baqarah Quran surat kedua ayat 189. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la'allakum tuflihun. Supaya kamu bahagia, supaya kamu menang. Dan puncaknya jamaah sekalian, dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang selalu khatib pesankan dalam setiap khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah jamaah sekalian untuk senantiasa memohon diri dihapuskan dosa-dosa dan diberikan kenikmatan dalam beribadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, jika dalam masjid ini masih ada hamba-Mu yang berada dalam kemaksiatan, maka jangan biarkan ia keluar masjid ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada di antara kami di masjid ini yang dalam keadaan gundah gulana dan sedih hatinya ya Allah, jangan biarkan ia keluar masjid ini kecuali telah Engkau tetapkan hatinya, telah Engkau angkat seluruh urusannya, kemudahannya. Ya Allah, ya Rabbil Alamin, apabila dalam jemaah masjid ini masih ada yang keluarganya dalam kesakitan, kesulitan finansial dan seterusnya ya Allah, maka jangan biarkan ia keluar dari masjid ini kecuali telah Engkau mudahkan urusannya, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Muqallibal Qulub,